Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Bella Lutfiani Alzagina. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Bojonegoro, khususnya pada Fakultas Sains dan Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Video ini saya buat dalam salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam maju kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit deskripsi terkait mata kuliah yang saya ambil. Sebagai contoh, video pembelajaran adalah mata kuliah struktur baja 1. Pada mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS di kurikulum terbaru Prodi, di mana sebelumnya mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang diambil pada mahasiswa semester 4 atau di semester genap. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DEI atau Delivery Interaction Assessment dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas secara offline. Pada mata kuliah struktur baja 1 berisi tentang teori, karakteristik, sifat-sifat material dan mekanis baja, kemudian ada cara pembuatannya, kelebihan dan kekurangan penggunaan struktur baja, filosofi desain menggunakan metode LRFD atau Load and Resistance Factor Design, di mana pendekatan dalam perencanaan struktur baja menggunakan beban dan faktor reduksi untuk memastikan bahwa struktur mampu menahan beban yang bekerja pada bangunan tersebut dengan tingkat keamanan yang memadai. Kemudian ada perencanaan batang tarik, batang tekan, dan batang lentur pada struktur baja, serta perencanaan sambungan pada struktur baja yang meliputi alat sambung berupa alat sambung baut, paku keling, dan as. Perencanaan disajikan dengan bentuk modul dengan berbagai variasi angka untuk latihan dan tugas bagi mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa mampu memahami kegunaan baja pada struktur bangunan teknik sipil, metode perencanaan, dan analisis elemennya, serta gambaran awal cara pelaksanaan elemen pada struktur baja. Nah, untuk CPL pada mata kuliah ini, khususnya pada program studi teknik sipil, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, mengoperasikan, memelihara, dan membongkar bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam lokal sebagai material bahan bangunan dan konstruksi jalan. Yang ketiga, mahasiswa menguasai tahap-tahap perancangan dalam membuat terancang bangunan sipil beserta analisis biayanya. Keempat, mahasiswa mampu menguasai cara mengidentifikasi dan menganalisis persoalan rekayasa dan bangunan teknik sipil dari berbagai akibat, contohnya kegagalan konstruksi ataupun kegagalan dari alam. Nah, untuk CPMK dari mata kuliah tersebut adalah sehingga mahasiswa mampu memahami pengetahuan struktur baja sebagai bahan bangunan baik prinsip maupun perhitungannya, serta mahasiswa mampu menghitung dan merencanakan struktur bangunan baja dengan metode LRFD atau Load and Resistance Factor Design sesuai dengan pedoman yang berlaku dan benar. Untuk topik yang diberikan pada mata kuliah ini, yang pertama, karakteristik dan dasar perencanaan struktur baja. Yang kedua, perencanaan batang tarik. Yang ketiga, perencanaan batang tekan. Yang keempat, perencanaan batang lentur. Nah, dari ketiga elemen di atas, maka suatu
konstruksi baja bisa disambungkan dengan sambungan baja. Di sini kita menggunakan perencanaan sambungan pada struktur baja dan baut serta las. Nah, dalam pembelajaran mata kuliah ini berupa perkuliahan tatap muka, tugas mandiri ataupun kelompok, serta seluruh tugas atau field trip dilakukan berbasis problem-based learning yang relevan dengan kondisi landscape di Jawa Timur. Di akhir mata kuliah, biasanya saya melakukan assessment kepada mahasiswa berupa diskusi serta keaktifan mahasiswanya. Berikut ini merupakan contoh perkuliahan mata kuliah struktur baja 1 dengan topik sambungan pada baja, khususnya sambungan baut, untuk sebagai salah satu sambungan yang paling umum dalam konstruksi dan desain untuk bangunan dengan material struktur baja. Selamat menyaksikan bagi tim penilai. Demikian video yang bisa saya tampilkan, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan sambungan baut yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu terkait dengan sambungan secara umum. Jadi kalau kita sudah mempelajari struktur baja secara setiap elemen, ya, ada elemen batang tekan, elemen batang tarik, dan elemen batang bentuk. Nah, mau disambungnya jadi pakai apa ini? Gitu kan? Nah, menggunakan sambungan baut bisa, menggunakan sambungan las bisa, atau menggunakan sambungan paku keli. Nah, pertemuan kali ini ya, ini sesuai dengan TPS kita, ada JPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami pengetahuan struktur baja sebagai bahan bangunan baik prinsip maupun perhitungan. Dan yang kedua yaitu mahasiswa mampu menghitung dan merencanakan struktur bangunan baja menurut metode LKP dan pedoman yang berlaku yaitu SNI ya, SNI 2020. Nah, sub JPMK-nya untuk pertemuan kali ini yaitu mampu menjelaskan dan menghitung kapasitas kerja dari sambungan baut. Artinya kita sebagai perencana yang engineer di sambungan baut, kita merencanakan tidak hanya asal-asalan, kita harus memperhitungkan berapa jumlah baut yang digunakan, kemudian posisinya, letaknya, penggambarannya, aspeknya. Oke. Jadi di sini sambungan baut itu adalah hal penyambung dari struktur baja ya, yang digunakan dalam konstruksi sehari-hari. Dia memiliki penampang segenap, kemudian webnya atau badannya itu berbentuk bulir, tapi ada juga yang tidak berbentuk bulir gitu ya. Nah, seperti ini ya gambaran dari sambungan baut. Nah, itu ada dua jenis, ada yang mutu rendah dan juga ada yang mutu tinggi. Kalau yang normal atau mutu rendah itu biasanya kadar karbonnya rendah juga ya. Nah, gambarnya juga seperti itu. Kalau yang mutu tinggi di A35 atau A40 itu dia biasanya nilai karbonnya lebih tinggi. Jadi yang mempengaruhi adalah jumlah karbonnya. Nah, sebelum masuk ke keuntungan, menurut teman-teman nih, dari sambungan baut sendiri, apa sih keuntungannya menggunakan sambungan baut dibandingkan dengan sambungan las atau paku keli? Ada yang bisa memberikan tanggapan apa keuntungan atau kelebihan dari sambungan baut? Ya? Menurut saya, Perkenalkan diri dulu, Mbak. Iya, langsung duduk.
adalah